Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini akan kami sambungkan Anda kembali dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan Senin pagi ini kita kembali akan membahas terkait dengan Sahih Fikih Sunnah, dan pembahasan di pagi hari ini terkait dengan tata cara sholat jenazah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan juga Anda kami ajak untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan khusus di sesi tanya jawab, Anda juga dapat berpartisipasi secara langsung melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, iman, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat kesehatan, nikmat punya semangat untuk melakukan kebaikan, nikmat teman-teman yang baik, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita dengan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga Allah jaga nikmat-nikmat tersebut dan Allah berikan kepada kita tambahan-tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Ada beberapa poin yang sebaiknya kita bahas dalam masalah ini. Yang pertama adalah tentang berapa kali kita bertakbir dalam sholat jenazah. Para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat dalam masalah jumlah takbir dalam sholat jenazah. Ada yang berpendapat bahwa takbir dalam sholat jenazah itu 4 rakaat. Ada yang berpendapat takbir dalam sholat jenazah itu 5 rakaat. 5 takbir. Ya, yang pertama 4 takbir,
Yang kedua, 5 takbir. Ada yang berpendapat takbir dalam salat jenazah itu 6 takbir. Ada yang mengatakan 7 takbir. Ada yang mengatakan, ini yang paling banyak, 9 takbir. Yang mengatakan 4 takbir, mereka berdalil dengan banyak hadis. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati jenazah untuk Raja Raja Najasyi, dan beliau di situ bertakbir 4 takbir. Ada juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang sama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Raja Najasyi dan bertakbir 4 kali takbir. Ada kisah yang lain diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, mata rajulun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Suatu hari ada seseorang yang meninggal, dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjenguknya. Fadafanuhu bil-lail. Maka para sahabat ketika itu memakamkan orang ini di malam hari. Falamma asbah a'lamu. Maka ketika masuk pagi hari, para sahabat memberitahukan tentang kematian orang tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ma mana'akum an tu'limuni. Apa yang menghalangi kalian untuk mengabarkan kepadaku tentang kematian orang ini? Maka para sahabat mengatakan, kana al-lail wa kanat adh-dhulmah fakarihna an nashqa 'alaika. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu malam hari dan sangat gelap sekali, maka kami tidak ingin memberatkanmu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburannya. Akhirnya ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di dalam riwayat yang tadi kita baca bahwa suatu ketika ada seseorang yang meninggalnya di waktu malam, ya. Dan karena meninggalnya di waktu malam yang sangat gelap, ya, maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan tentang kematian orang ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka khawatir memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian dengan orang ini, karena sebelumnya beliau telah menjenguknya. Maka di pagi harinya para sahabat mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian orang ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematiannya? Maka para sahabat menjawab dengan jawaban tadi, malam hari sangat gelap, ya, mereka tidak ingin memberatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kuburan orang ini dan melakukan sholat dengan 4 kali takbir. Ya, ini menunjukkan ya bahwa sunnah dalam sholat jenazah adalah dengan melakukan takbir 4 kali. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa
takbir dalam salat jenazah itu 5 kali. Mereka berdalil dengan athar ya dari beberapa sahabat. Ada dari Zaid, kana Zaidun yukabbiru ala janaizina 4 wa innahu kabbara ala janazatin 5. Fas'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Dahulu Zaid ya, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa bertakbir untuk jenazah-jenazah kami itu 4 kali. Ya, ini cerita dari Abdurrahman ibn Abi Layla. Ya, ini salah seorang tabi'in. Bercerita bahwa sahabat Zaid itu biasa bertakbir untuk salat jenazah sebanyak 4 kali. Dan suatu ketika ya beliau bertakbir 5 kali. Tidak seperti biasanya. Maka Abdurrahman ibn Abi Layla menanyakan hal itu kepada sahabat Zaid. Maka sahabat Zaid menjawab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir 5 kali. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertakbir 5 kali. Maka ini menunjukkan ya bahwa bertakbir 5 kali dalam salat jenazah juga disyariatkan. Kemudian disebutkan di sini waruya an Aliyin annahu kana yukabbiru ala ahli badrin 6 wa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 5 wa ala sairin nas 4. Diriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau itu dahulu bertakbir untuk korban perang Badar, mereka yang mati syahid di perang Badar, sebanyak 4 kali takbir. Dan beliau bukan sebanyak 4 kali, sebanyak 6 kali takbir. Beliau pernah sholat untuk para sahabat yang gugur di perang Badar, dan takbirnya sampai 6 kali. Kemudian beliau pernah sholat untuk para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal, dan takbirnya 5 kali. Adapun takbir yang 4 kali itu beliau lakukan untuk selain mereka. Ya, ini menunjukkan ya bahwa sholat jenazah dengan 6 kali takbir itu juga disyariatkan, tidak masalah. Begitu pula dengan 5 takbir. Baik, yang berikutnya ada yang mengatakan takbir itu 6 kali. Takbir dalam sholat jenazah itu 6 kali, dan ini dalilnya dengan athar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau bertakbir untuk mereka yang gugur di perang Badar sampai 6 kali takbir. Adapun takbir dalam sholat jenazah hingga 7 kali, ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas, namun riwayat dari sahabat Ibn Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini lemah, ya, riwayatnya lemah. Namun disebutkan bahwa ada sebagian athar dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal ini, dan atharnya sahih. Kemudian yang terakhir, takbir sampai 9 kali. Ya, takbir untuk salat jenazah sampai 9 kali. Ada athar dari sahabat Abdullah ibn Zubair, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yawma Uhud bi Hamzah fa
fasajja bi burdah. Thumma shalla alaihi fakabbara 9 takbirat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyolati sahabat Hamzah yang itu merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di perang Uhud, dan ketika itu beliau menyolati jenazahnya dengan 9 kali takbir. Sanad hadis ini di sini disebutkan sanadnya hasan. Sanadnya hasan, sehingga ini pun menjadi dibolehkan ya karena ada dasarnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari beberapa pendapat ini, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9 ya. Ada 5 riwayat yang menjelaskan jumlah takbir dalam salat jenazah. Dari 5 ini, yang paling kuat dan paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang 4 kali ya takbir. Yang 4 kali takbir, dan inilah yang masyhur dalam praktek para ulama. Sampai-sampai ya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, "Tsumma qarada dzalikal khilaf." Maka akhirnya berakhirlah atau hilanglah khilaf ini. Wa ajma'atil ummah al-an ala annahu 4 takbiratin bila ziyadatin wala naqs. Dan sekarang seluruh umat Islam bersepakat bahwa takbir tersebut adalah 4 kali takbir. Bahwa 4 kali takbir yang disyariatkan dalam salat jenazah, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah di sini, para ulama, para ajma'atil umat Islam seluruhnya telah berijma'. Ini tidak menjadikan pendapat-pendapat yang lainnya menjadi tidak boleh dilakukan. Ya, ini tidak menjadikan pendapat-pendapat yang lainnya tidak boleh dilakukan. Kita sampai saat ini masih dibolehkan salat jenazah dengan 5 kali takbir, dan dengan 6 kali takbir, dengan 7 kali takbir, dengan 9 kali takbir. Kenapa? Karena ada dasar-dasarnya. Ya, ketika ada dasar yang mendasari amalan dan dasarnya kuat, ya, riwayatnya sahih atau minimal hasan, maka itu masih bisa dilakukan. Walaupun para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita juga harus memperhatikan keadaan jamaah kita. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang belum tahu ya tentang sunnah atau syariat 5 kali takbir, atau 6 kali takbir, atau 7 kali takbir, atau 9 kali takbir, maka kalau ingin melakukan hal tersebut, harusnya seorang imam memberitahukan kepada jamaahnya. Kenapa seperti itu, Ustadz? Jawabannya agar tidak membuat kegaduhan dan agar tidak membuat kebingungan. Karena kalau sebuah masyarakat sudah terbiasa dengan amalan tertentu dan tiba-tiba mendapatkan amalan tersebut dilakukan dengan cara yang lain tanpa pemberitahuan, tanpa ilmu yang disampaikan, maka masyarakat akan bingung, masyarakat akan gaduh, akan terjadi pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu. Maka untuk menghindarkan hal ini, seorang imam harus punya kebijaksanaan. Harus punya kebijaksanaan yang menjadikan makmumnya tidak bingung, tidak gaduh,
tidak berbeda pendapat, tidak saling berselisih, ya. Caranya adalah dengan menyampaikan. Kalau 4 kali takbir, ya tidak ada masalah. Memang mereka terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Tapi kalau ingin 5 kali, mungkin karena ini gurunya, atau ini orang yang sangat berjasa dalam dunia dakwah, sangat besar manfaatnya untuk kaum muslimin, sehingga ingin bertakbir sampai 6 kali, sampai 7 kali, sampai 9 kali, silahkan seperti itu, tapi sampaikan kepada jamaah bahwa dalam salat jenazah ini kita akan melakukan takbir hingga, ya, bilangan yang diinginkan, ya, hingga 6 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali. Pemberitahuan tersebut sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita punya mindset atau punya pola pikir yang penting ini kan disyariatkan, maka saya akan lakukan ini walaupun nanti masyarakat akan mencemooh saya. Ya tidak seperti itu, ya. Kalau misalnya kita bisa menghindarkan adanya kegaduhan, menghindarkan adanya kebingungan, maka lakukan itu. Dan sangat mudah untuk melakukannya. Dengan apa? Memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya. Jadi orang-orang yang hadir di sholat jenazah itu biasanya orang-orang baik, ya. Kalau mereka diberikan ilmu, insya Allah mereka akan bisa menerimanya dengan mudah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya seseorang itu lupa dalam takbirnya? Apakah disyariatkan sujud sahwi? Misalnya, baru 3 kali takbir, imamnya salam. Ya, baru 3 kali takbir, imamnya salam. Apakah disyariatkan untuk menambahkan takbir, kemudian sujud sahwi, ataukah tidak? Jawabannya, ya, kalau misalnya kita mendapati imam dalam sholat jenazah baru bertakbir 3 kali, kemudian salam, silahkan diingatkan. Silahkan diingatkan. Agar imam nantinya menambahkan 1 takbir lagi. Agar imam nantinya menambahkan 1 takbir lagi. Kemudian setelah menambahkan 1 takbir, imam tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena di dalam sholat jenazah itu tidak ada sujud. Di dalam sholat jenazah tidak ada syariat sujud. Maka sujud sahwi pun tidak ada. Jadi kalau misalnya seorang imam lupa dalam sholat jenazah, yang harusnya dia bertakbir 4 kali, baru 3 kali dia sudah salam, maka dia diingatkan dan menambahkan 1 takbir lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pernah, ya, hal ini terjadi di zaman sahabat. Disebutkan di sini, fa'an Anasin annahu kabbara ala janazatin 3 thumma insarafa nasiyah. Suatu ketika sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu salat jenazah, dan beliau baru bertakbir 3 kali, kemudian beliau pergi, maksudnya beliau menyelesaikan salatnya, beliau salam maksudnya. Fatakallama wa kallama an-nas.
Faqalu ya Aba Hamzah innaka kabbarta thalatha. Akhirnya orang-orang pun pada membicarakan satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan kepada sahabat Anas, wahai Abu Hamzah, ini kunyah dari sahabat Anas, innaka kabbarta thalatha, sesungguhnya engkau baru bertakbir 3 kali. Qala fasuffu fafa'alu fakabbara ar-rabi'ah. Maka ketika ada pemberitahuan itu, sahabat Anas memerintahkan mereka, kalian buat shaf lagi. Kalau begitu, kalian buat shaf lagi. Dan beliau menjadi imam, menambahkan 1 takbir lagi. Dan itulah takbir yang keempat. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya dalam sholat jenazah, apakah di dalam sholat jenazah kita mengangkat tangan setiap takbir yang dilakukan? Tadi takbirnya beberapa kali. Apakah setiap takbir kita mengangkat tangan kita? Ataukah tidak? Ya, kita hanya meletakkan tangan kita di dada kita dan kita membaca takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataukah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan dalam sholat jenazah mengangkat takbirnya hanya sekali saja, yaitu di awal, di takbiratul ihramnya, di takbir pertamanya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini pendapatnya Ibn Hazm. Ini mazhabnya Ats-Tsauri. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahumullahu jami'an. Hujjah mereka atau dalil mereka bahwa tidak ada tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hal tersebut, bahwa takbirnya itu dengan mengangkat tangan hingga 4 kali misalnya. Tidak ada penjelasan tentang mengangkat tangan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada penjelasan tentang takbir 4 kali atau yang lainnya, ya, bilangan-bilangan yang lainnya. Intinya riwayat yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat jenazah itu tentang takbirnya, bacaannya, bukan tentang gerakan tangan beliau. Sehingga para ulama yang memegang pendapat yang pertama ini mengatakan takbirnya bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa 6 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali, tapi ngangkat tangannya cuma sekali. Karena ngangkat tangannya cuma sekali. Adapun mengangkat tangannya cuma sekali, yaitu di takbir pertama saja. Karena memang tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa setiap takbir disunnahkan, ya, bukan diwajibkan, ya, disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi kalau misalnya takbirnya 4 kali, maka mengangkat tangannya 4 kali. Kalau takbirnya 5 kali, mengangkat tangannya 5 kali. Begitu seterusnya. Intinya setiap takbir ada sunnah mengangkat tangan sebagaimana ketika takbir pertama.
Dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Ishaq ibn Rahuya. Juga ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, ada juga riwayat dari Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Dalil dari pendapat ini adalah athar dari dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih, ya. Ada athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada juga athar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan di antara dalilnya adalah ma thabata an Ibni Umar, yaitu athar yang valid dari sahabat Ibnu Umar, annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin 'alal janazah. Bahwa sahabat Ibnu Umar itu dahulu selalu mengangkat kedua tangannya di setiap takbir ketika salat jenazah. Wa idza qama min ar-rak'atain, begitu pula ketika beliau berdiri dari 2 rakaat. Ya, maksudnya ketika beliau berdiri dari tasyahud awal. Ketika beliau berdiri dari tasyahud awal, ini maksudnya di salat lainnya, bukan di salat jenazah. Jadi athar ini memberikan kita penjelasan tentang 2 keadaan. Keadaan di salat jenazah dan keadaan di salat biasanya. Di salat jenazah, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Keadaan yang kedua, sahabat Ibnu Umar juga selalu mengangkat kedua tangannya ketika naik dari tasyahud awal untuk ke rakaat yang ketiga. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, athar yang kedua dari sahabat Ibn Abbas ini disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Karena perbedaan dalam masalah ini adalah tentang mana yang lebih afdal, maka boleh dilakukan dua-duanya. Kalau kita ingin yang lebih afdal, maka angkat tangan kita di setiap takbir. Kalau kita tinggalkan pun tidak ada masalah. Dan pendapat mayoritas ulama di sini lebih kuat, ya. Pendapat mayoritas ulama di sini lebih kuat, ya. Tapi karena mereka mengatakan ini yang lebih afdal, maka kalaupun ditinggalkan menjadi tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pendapat ini lebih kuat? Ya karena ada 2 athar tadi. 2 athar yang sahih. 2 athar yang sahih. Athar dari sahabat Ibnu Umar, athar dari sahabat Ibnu Abbas. Dan kedua sahabat ini adalah sahabat yang sangat terkenal dengan semangatnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat Ibnu Umar itu sangat terkenal sekali dalam pengikutannya terhadap perbuatan-perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mubah-mubah saja beliau ingin menirunya, ya. Apalagi yang berkaitan dengan syariat. Begitu pula sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak takut, ya, menyelisihi sahabat-sahabat yang senior apabila dalam keyakinan beliau itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apakah disyariatkan untuk membaca doa istiftah di dalam salat jenazah? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan untuk membaca doa
istiftah. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Disebutkan di sini dhahaba jumhur ahli ilmi ila annahu la yushra'u al-istiftah fi salatil janazah. Jadi mayoritas ulama itu memilih pendapat bahwa doa istiftah itu tidak disyariatkan di salat jenazah. Wa qala Ats-Tsauri, tapi Imam Ats-Tsauri mengatakan yustaftahu biha. Di dalam salat jenazah pun ada doa istiftah. Wa ruwiya an Ahmad mithluhu, dan hal ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian muallif kitab Sahih Fiqh Sunnah mengatakan wadh-dhahir annahu la mani'a minhu. Yang terlihat yang seperti itu tidak masalah ya. La mani'a minhu maksudnya tidak masalah. Wallahu taala alam, ana melihat yang seperti ini lebih baik kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Lebih baik kita mengikuti pendapat jumhurul ulama. Karena tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini kecuali qiyas ya. Sebagaimana dalam salat ada doa istiftah, maka dalam salat jenazah ada doa istiftah. Karena dua-duanya adalah salat, ya. Alasan seperti ini menjadi kurang kuat ya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Maka lebih baik kita mencukupkan diri dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabat beliau. Lebih baik tidak membaca doa istiftah. Jadi takbir, setelah itu langsung membaca Al-Fatihah. Tidak perlu membaca doa istiftah sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah wajibkah membaca Al-Fatihah di sholat jenazah? Wajibkah membaca Al-Fatihah di sholat jenazah? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib. Dan mayoritas ulama mengatakan wajib. Pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat, ya. Kenapa? Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada juga ya athar dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan as-sunnatu fi salati 'alal janazah ay yaqra'a fi at-takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan. Termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jenazah adalah dengan membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah secara lirih di takbir yang pertama. Maksudnya setelah takbir yang pertama. Ini juga menunjukkan ya bahwa di sana tidak ada istiftah. Ada juga asar dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Talhah ibn Abdullah ibn Auf. Beliau mengatakan sallaitu khalfa Ibn Abbasin ala janazah. Aku pernah salat jenazah di belakang sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, faqara'a bi Fatihatil Kitab. Faqala lita'lamu annaha sunnah. Maka ketika itu beliau membaca Al-Fatihah dan beliau mengatakan kepada para jamaahnya
agar kalian tahu bahwa itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Dan mereka berdalil ya dengan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan athar ini athar yang sahih ya. Annahu kana la yaqra fi shalah 'ala al-janazah. Bahwa sahabat Ibnu Umar dahulu tidak membaca di dalam salat jenazah. Kemudian dimaknai bahwa yang dimaksud dengan membaca di sini adalah membaca Al-Fatihah. Ada juga ya di sini ini athar yang sanadnya hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada sahabat Ubadah ibn Samit tentang menyolati mayit, tentang tata cara salat mayit. Maka sahabat Ubadah ibn Samit mengatakan, "Ana wallahi ukhbiruk." Demi Allah, aku akan mengabarkan kepadamu tentang tata cara menyolati mayit. Tabda'u fatukabbir, thumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa memulainya, ya, memulai salat tersebut dengan takbir, kemudian membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqul Allahumma inna 'abdallah fulanan kana la yushriku bika syai'a anta a'lamu bihi in kana muhsinan fazidhu fi ihsanihi wa in kana musii'an fatajawaz anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Kemudian engkau membaca doa, ya doa tadi yang disebutkan ya oleh sahabat Ubadah ibnu As-Samit. Baik, dari dua pendapat ini yang lebih hati-hati adalah pendapat yang pertama, bahwa kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena salat jenazah itu ya masuk dalam kategori salat. Sehingga masuk dalam keumuman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka bisa dibawa kepada kemungkinan beliau tidak membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, kita bisa kompromikan dalil tersebut dengan mengatakan demikian. Yang dimaksud di situ tidak membaca di dalam salat jenazah adalah tidak membaca surat ya yang lain. Tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Maksudnya seperti itu untuk mengkompromikan ya dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Baik, Al-Fatihah dibaca setelah takbir pertama. Dan itu diwajibkan. Dalam pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, setelah takbir yang kedua, apa yang dibaca? Setelah takbir yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhbarah. Ada seseorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadanya, anna sunnata fi salati al janazah ay yukabbir al imamu thumma yaqra bi fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam
wa yukhlisu ad-du'a lil janazah fi at-takbirat ats-tsalath la yaqra' fi syai'in minhunna thumma yusallim sirran fi nafsihi. Bahwa tuntunan sunnah di dalam salat jenazah adalah dengan bertakbirnya imam, ya, dengan imam melakukan takbir kemudian membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama secara lirih. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yukhlisu ad-du'a lil janazah fi at-takbirati ats-tsalath. Dan dia mengikhlaskan doa untuk jenazah di 3 takbir. La yaqra' fi syai'in minhunna. Dan dia tidak membaca Al-Quran di 3 takbir itu. Thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kemudian dia mengucapkan salam secara lirih, tidak dengan mengangkat suaranya. Ini menunjukkan ya bahwa di takbir yang kedua kita disunahkan untuk membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna adalah dengan membaca sholawat Ibrahimiyah, ya, dengan membaca sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana bacaan sholawat kita di tasyahud akhir dalam sholat fardu kita atau sholat biasanya, tanpa, ya, dan sebaiknya ya tanpa membaca Sayyidina, sebagaimana ya disebutkan dalam semua riwayat. Semua riwayat salawat Ibrahimiyah tidak mencantumkan Sayyidina. Maka hendaknya kita benar-benar berpegang teguh dan membatasi diri dengan bacaan yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih tersebut. Maksud saya, ketika membaca salawat Ibrahimiyah, bacalah tanpa Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad, ya. Tidak seperti sebagian orang yang menambahkan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini malah kurang pas, ya. Memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyid kita semua. Beliau junjungan kita semuanya. Tapi ini masalah membaca zikir yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan ditambah-tambah. Dan jangan beralasan, Ustadz ini kan untuk berakhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa langsung disebut namanya? Maka jawabannya, kalau antum membaca bacaan azan, apakah antum beralasan seperti itu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah antum akan beralasan, kalau langsung saya baca Muhammad kayaknya kok nggak sopan, kayaknya kok kurang akhlak terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah ketika antum azan akan mengatakan Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah? Apakah jadi seperti itu? Kan tidak. Karena itu bacaan dalam ibadah tertentu yang sudah ditentukan. Itu bacaan yang sudah ditentukan redaksinya. Maka jangan kita tambah-tambah. Ya, kalau ingin menambah silahkan. Ketika bersolawat di luar, ya, solawat-solawat yang bebas, ya, silahkan menambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pada bacaan-bacaan yang sudah ditentukan redaksinya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ditambah-tambah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau silahkan membaca riwayat dari salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, ya, karena riwayat salawat Ibrahimiyah ini ternyata banyak. Ya, silahkan dibaca sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih tersebut. Dan tidak satu pun, ya, dalam riwayat yang banyak itu yang ada tambahan sayyidinanya. Yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah kita takbir yang ketiga, kita dianjurkan untuk membaca doa. Takbir yang ketiga, setelah itu kita dianjurkan untuk membaca doa untuk mayyit. Dan inilah yang paling atau inilah yang menjadi tujuan utama salat itu disyariatkan. Salat jenazah disyariatkan adalah untuk mendoakan jenazah. Untuk mendoakan jenazah. Salatul janazah. Salat artinya doa. Salatul janazah berarti doa untuk jenazah. Salat jenazah ini disyariatkan. Tujuan utamanya adalah untuk mendoakan jenazah tersebut. Maka harusnya kita fokus di sini. Jadi kalau kita di takbir yang ketiga, sebaiknya dipanjangkan. Sebaiknya apa? Dipanjangkan, karena inilah tujuan utamanya sholat jenazah. Tujuan utamanya sholat jenazah adalah untuk mendoakan jenazah. Dibuka dengan Al-Fatihah, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takbir yang pertama Al-Fatihah, di situ ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di takbir yang kedua ada sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini selaras dengan adab dalam berdoa. Yang pertama, muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di takbir yang pertama, muji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di takbir yang kedua, membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di takbir yang ketiga, inilah saatnya kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk jenazah. Apa doanya? Ya, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang doa untuk mayit. Misalnya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa awsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Kalau misalnya mayitnya perempuan, ya, maka kata gantinya harus diganti. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min adh-dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Baik. Ada juga doa lain, ini lebih umum, sehingga bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai untuk jenazah yang lebih dari satu, misalnya 2 atau 3. Ini lebih umum, ya. Kalau bingung dengan penggantian kata ganti, ya, dalam doa, bisa menggunakan doa ini. Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyil islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ini tanpa yang terakhir, ya,
Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Tanpa ini, doa ini bisa umum. Untuk laki-laki, untuk perempuan cocok, untuk yang besar, untuk yang kecil cocok, untuk satu orang, untuk dua orang, untuk tiga orang cocok ya. Tidak perlu menggantinya. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya, sampai di sini kita bisa menjadikan doa ini umum ya untuk semua mayit. Kemudian ada doa ya. Jadi doa ini pintunya luas ya. Pintunya luas maksudnya tidak harus dari redaksi hadis ya. Tidak harus dari redaksi Al-Qur'an. Tapi boleh ya kita membuat doa sendiri untuk mayit yang ada di depan kita. Karena memang doa itu pintunya luas. Makanya ada sebagian ulama yang menentukan doa untuk anak kecil. Khusus untuk anak kecil. Dan doa ini masyhur ya di kalangan para ulama. Doa tersebut adalah Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayh wa faratan wa syafi'an mujaba. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa'adhim bihi ujurahuma wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim waqihi birahmatika adzabal jahim. Ini doa untuk anak kecil. Karena anak kecil itu belum punya dosa. Jadi doa untuk memintakan ampun untuk anak kecil menjadi kurang pas ya. Walaupun ya boleh-boleh saja. Tapi kurang pas. Karena anak kecil kan belum punya dosa. Bagaimana kita memintakan ampun untuk anak kecil? Maka akhirnya ya ada doa seperti ini. Ya boleh ya. Yang penting maknanya itu sesuai. Allahumma ja'alhu dhukhran liwalidayhi. Artinya ya Allah jadikanlah ia sebagai simpanan pahala bagi kedua orang tuanya. Wa faratan wa syafi'an mujaba. Dan sebagai pendahulu orang tua yang menantinya di surga. Dan pemberi syafaat yang dikabulkan permohonannya. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. Ini doa untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kedua orang tua karena anak ini. Wa a'zim bihi ujurahuma. Dan perbesarlah pahala kedua orang tuanya karena anak ini. Wa alhiqhu bisalihi salafil mu'minin. Dan kumpulkanlah ia bersama orang-orang saleh terdahulu dari kaum mukminin. Waj'alhu fi kafalati Ibrahim. Dan jadikanlah ia di bawah pengasuhan Nabi Ibrahim. Waqihi birahmatika adzabal jahim. Dan peliharalah dia dengan rahmatmu dari siksa api neraka. Dari api neraka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini doa yang disebutkan oleh banyak ulama dalam sholat jenazah apabila jenazahnya anak kecil ya. Ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi memang doa itu tidak harus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdoa seperti ini dibolehkan karena maknanya yang sangat bagus ya, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi anak yang mati dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anak tersebut. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah takbir yang keempat ya, ada yang mengatakan doa juga yang dibaca, ada yang mengatakan tidak perlu berdoa. Takbir yang keempat setelah itu langsung salam ya. Kalau ingin berdoa lagi ya silahkan.
Tapi kalau ya kepengen langsung salam, ya tidak ada masalah. Masalah yang berikutnya adalah salam dalam sholat jenazah. Apakah salamnya sekali ataukah salamnya 2 kali? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Ini masalah khilafiyah atau masalah ijtihadiyah. Ada yang mengatakan salamnya 2 kali. Ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini juga dipilih oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ada athar yang menjelaskan masalah ini, tapi riwayatnya lemah. Ya, ada athar yang menjelaskan tentang salam dalam sholat jenazah itu 2 kali. Tapi sayangnya atharnya lemah. Pendapat yang kedua, salamnya sekali saja. Pendapat ini dipilih oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan ada juga riwayat dari Imam Syafi'i. Dan pendapat ini Anda lihat lebih kuat ya. Kenapa? Karena ada athar yang sahih yang menjelaskannya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada juga athar dari sahabat Wathilah Ibnu Al-Asqa'. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa salam dalam sholat jenazah itu sekali lebih kuat. Walaupun kalau ada yang melakukannya 2 kali, ya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah karena ini masalah ijtihadiyah. Tapi kalau kita sudah memilih satu pendapat ya, maka kita harus konsisten dengan pendapat itu. Kalau kalau sudah menganggap bahwa pendapat yang mengatakan salamnya sekali itu lebih kuat dalilnya, ya sudah konsisten dengan itu. Yang menjadi masalah adalah ketika imamnya salamnya 2 kali, sedangkan menurut kita pendapat itu lemah. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita salamnya sekali ataukah kita salamnya 2 kali? Anda melihat wallahu ta'ala alam, ini seperti masalah doa kunut dalam salat subuh. Masalah ijtihadiyah, kalau imamnya doa kunut, ya kita aminkan, kita angkat tangan kita ikuti imamnya. Ini pendapat yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan kaidah, dan ini bisa menjauhkan kaum muslimin dari perpecahan. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya imamnya tidak kunut, ya maka makmumnya jangan kunut. Makmumnya jangan kunut, karena makmum itu mengikuti imam, dan ini masalah ijtihadiyah. Begitu pula dalam masalah ini. Dalam masalah ini, kalau misalnya imamnya itu salamnya sekali, maka ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Imamnya salamnya sekali, ya sudah, ikuti. Salam sekali. Kalau imamnya salamnya 2 kali, ikuti. Ini masalah ijtihadiyah. Ya. Jadi menurut imam itulah yang sunnah. Menurut imam, dalam pandangan imam itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan kita statusnya sebagai pengikut imam itu. Maka ikuti imam tersebut. Ya. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada satu pembahasan lagi. Ini saya sampaikan karena tinggal satu, dan setelah ini kita akan membahas tentang menguburkan mayit ya. Kalau misalnya kita ketinggalan
takbir. Apakah kita mengqadanya? Allah Ta'ala alam, sebaiknya kita mengqadanya. Jadi misalnya takbirnya 4 kali, kita dapat takbir 2 kali saja. Maka sebaiknya setelah itu kita mengqadanya dengan menambahkan takbir 2 kali. Baik. Ketika kita masuk di takbir ketiganya imam, dan kita baru takbir pertama, apa yang kita baca? Jawabannya wallahu ta'ala alam, ya ini juga tidak ada dalil pasti ya, tapi ini yang asalnya, ya kita baca Al-Fatihah ketika itu. Di takbir pertama kita baca Al-Fatihah. Nanti imam takbir lagi, takbir yang keempat imamnya. Sedangkan kita takbir yang kedua, maka kita baca apa? Sholawat. Sesuai dengan keadaan kita di takbir yang kedua. Kita membaca sholawat untuk Nabi SAW. Nanti imamnya salam, kita takbir lagi, membaca doa untuk mayyit, kemudian takbir lagi, setelah itu salam. Ya, ini masalah yang terakhir dalam sholat jenazah. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, dalam kesempatan kali ini kita tidak ada sesi tanya jawab karena waktu yang habis dengan materi. Demikian kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji Sahih Fikih Sunnah, khususnya terkait dengan tata cara sholat jenazah. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menjadikan amal-amal kita lebih tertuntun dengan ilmu. Dan mohon maaf untuk pertanyaan di kesempatan pagi hari ini bisa Anda ajukan kembali untuk di kesempatan-kesempatan mendatang, khususnya bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Dan Anda dapat juga menyimak kembali kajian-kajian kami berikutnya di Roja TV dan Radio Roja. Baiklah sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.